itu sah-sah saja. Karena maksiat itu seperti racun, taubat itu penawarnya. Oke. Ya, kalau tak sengaja terminum racun, cepatlah minum penawar. Ya. Tapi hanya orang yang bodoh, dia ini ada penawar nih. Mentang-mentang ada Ditungguin, penawar, ya, dia sengaja minum racun. Ya, betul. Nah, ini bodoh. Ya. Karena seringkali racun ini bergerak begitu cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja di episode 4 kali ini Curhat atau Curhat bareng Ustadz. Masih setia saya ditemani dengan Ustadz Dery Sulaiman dan Yusril Fahriza di sini. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih Amin, sehat. Amin. Ya Allah. Karma ini sering banget nih. Banyak pengucapan di ngobrol, nongkrong dan sebagainya. kena karma dia. Karma lu, karma lu. Hati-hati kayak gitu. lu. Itu pernah nggak lu Yusril mengalami itu pada saat teman lu kena karma lu, terus tiba-tiba ngalamin bener, nah itu pernah nggak sih lu kayak gitu? Kalau aku karma sih sebenarnya cenderung tidak percaya. Tapi kalau segala sesuatu itu ada pasti ada sebab dan pasti akan ada akibatnya tuh percaya gitu. Jadi kadang-kadang ada orang yang ngasih tahu, ada teman saya pas masjid ada hujan, kena hujan, kan biasanya lantainya licin, terus dia teriak, awas hati-hati, ntar kepleset gitu. Nggak lama dia yang lari, dia yang kepleset gitu. Ada begitu-begitu. Segala sesuatu ya karena dia terburu-buru akhirnya kepleset gitu. Ya. Karma sendiri nggak tahu, aku cenderung nggak percaya sih ada karma. Oke, nah mendingan mumpung ada Ustadz Dery, Itu kita dia. pembahasannya karma. Tapi Iya. sebelumnya sayang nongkrong di sini. Nah, ya, itu. mendingan juga Itu. kita Itu. minum kopi itu. Benar-benar dulu aja. kopi, bismillah. Bismillah. Oke, Enggak pakai. kita langsung aja. Pak Gilang, boleh? Ya. Oke, Pak Ustadz, dalam Islam itu kan sering banget kita dengar balasan atau hasil perbuatan. Apakah ini mirip dengan konsep karma atau apa? Jadi begini, karma itu jelas bahasa yang dimiliki oleh saudara kita di agama lain. Ya. Jadi dalam bahasa Al-Quran tidak pernah ada pengucapan kalimat karma itu. Ya. Ataupun ulama-ulama kita mengatakan di Islam ada hukum karma. Orang berbuat baik di dunia dibalas di dunia. Berbuat jahat dibalas di dunia juga. Enggak. Kalau kita konsepnya dunia ini tempat ujian. Jadi bisa aja orang jahat itu dia happy terus di dunia sampai mati kan. Karena balasannya bukan di dunia. Kita yakin semua akan dibalas di akhirat. Jadi di dalam Islam kita tidak ada istilah hukum karma, tapi dalam agama Buddha ada, di Hindu ada, ya kita menghormati itu. Ya. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba dapat musibah kan, habis dia bermaksiat tiba-tiba dapat ujian musibah, itu tidak Allah sayang, Allah mau ampunkan dosanya dia. Kalau dia orang beriman. Dan bahkan orang beriman yang bermaksiat ini Allah akan segerakan azab untuk dia di dunia supaya nanti di akhirat nggak diazab lagi. Gitu. Itu bukan karma. Itu pengguguran dosa. Pengguguran dosa. Jadi sebenarnya pengguguran dosa. Oke. Ketika kita dihina atau misalnya disakiti sama orang lain, terus apakah kita harus sabar? Atau apakah kita harus balas? Atau kadang-kadang kan kita juga ya sebagai manusia suka panas gitu ya. Lain lu, awas lu. Tadi gua kena gini. Itu bagaimana konsep seperti itu? Jadi kalau kita sudah paham konsep iman ya, dalam Islam ini ya. Orang beriman itu ketika dia dizalimi orang, dia sangat baik sama Allah. Dia bukan malah mendoakan keburukan bagi orang zalim itu. Dia sangat baik, Allah sengaja hantarkan orang zalim itu untuk apa? Supaya dia berdoa. Karena doa orang dizalimi kan makbul. Benar. Gitu. Jadi sangat baik, mungkin amalanku kurang nih. Mungkin sholatku kurang, sedekahku kurang, sehingga perlu Allah hantarkan orang jahat untuk menyakitiku dulu supaya derajatku naik. Gitu. Supaya dia bersabar ketika dia bersabar maka Allah angkat derajatnya.
Nah, itu dalam Islam itu. Bahkan orang yang menggunjing kita, memfitnah kita, itu Allah transfer pahala dia ke kita. Ada alasan nggak kita marah sama dia? Nggak ada. Justru kasihan gitu loh. Ya Allah, kasihan ya. Habis pahalanya dia. Nah, makanya mendoakan keburukan dalam Islam tidak diajarkan. Nabi tidak pernah mendoakan keburukan bagi orang jahat. Di Taif itu Nabi dilempar batu. Dilempar batu berdarah-darah, diusir, difitnah, berbagai macam penderitaan Nabi. Tapi Rasulullah di Taif tidak mengadukan kesalahan orang Taif. Justru Rasulullah SAW mengadukan kelemahan dirinya dan bahkan mendoakan hidayah untuk orang-orang Taif itu. Ya Allah, kalau mereka tidak menerima dakwahku, mudah-mudahan anak keturunan mereka terima dakwahku. Nah, seperti itu. Jadi dalam Islam itu akhlak itu diajarkan seperti akhlaknya Rasulullah, akhlakul azimah, akhlakul karimah. Kita disuruh oleh Nabi, balaslah kejahatan orang dengan kebaikan. Nah, jadi bukan membalas kebaikan dengan kejahatan, itu lebih jahat lagi kan. Ya, minimal balaslah kebaikan orang dengan kebaikan. Kalau tak mampu kita membalas keburukan dengan kebaikan, balaslah kebaikan orang dengan kebaikan. Gitu. Jadi jangan doakan keburukan. Rugi kita sudah dikasih nih. Ya, ibaratnya Kang Arman ya. Kang. Kita sudah dikasih hammer, martil di tangan kita sama Allah. Ketika dizalimi orang nih, palu. Disuruh Allah pukulkan batu itu biar kau dapat berlian. Malah dipukulkan ke telur. Bodoh kan? Kesempatan mukul sekali. Maka orang ketika dizalimi dia doakan keburukan, dia rugi. Ataupun dia cuma doa minta dunia, Allah kasih pasti. Rugi dia. Orang di Ka'bah nih lagi umrah kemarin kan. Di depan Ka'bah dia pegang kiswah, ya Allah. Habis 30 juta balikin ya Allah gitu kan. Minta duit dia, minta dunia, fulus. Bisa dikabulin tuh langsung dikabulin sama Allah. Tapi di sana sama seperti dia memukul telur dengan martil. Itu kesempatan tuh doa minta ampunan, doa minta hidayah, doa minta surga. Begitu. Jadi kalau ada orang-orang jahat, orang-orang zalim sama kita, doakan kebaikan aja. Bahkan ada satu orang ya, Rasulullah katakan dia ahlul jannah. 3 kali Nabi katakan dia ahli surga. Setelah diselidiki amalannya apa, ternyata setiap malam dia berdoa, ya Allah, aku memaafkan semua orang yang menzalimiku, tolong ampunkan dosa mereka. Hebat ya? Coba ulangi coba. Ya Allah, aku memaafkan seluruh orang yang menzalimiku, tolong ampunkan dosa mereka. Tolong ampunkan dosa. Ahli surga insyaallah. Qalbun salim, hatinya bersih, tidak ada iri, dengki, hasad, benci, dendam apalagi, naudzubillah. Tapi itu cara ngelatih jadi seperti itu bagaimana? Ini baru bisa ngomongnya, jadi ngamalinya kadang-kadang benar. Itu sih jam terbang gitu. Karena bicara agama itu memang seringan lidah, tapi mengamalkan agama seberat badan. Betul. Kalau Allah nggak bantu nggak jadi Kang, nggak bisa kita. Maka kita tolong sama ya Allah, berikan hatiku indah ya Allah, hatiku baik ya Allah, seperti hati Rasulullah, seperti hatinya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hati yang suka membalas kejahatan orang dengan kebaikan, hati yang tidak ada dendam di dalamnya, tidak ada iri, dengki, hasad, tidak ada penyakit. Amin. Tad, ini kejadian kayak gini tuh banyak banget. Kayak gini, misalnya orang tua, ada seorang orang tua tuh meninggal dan dia ada salah gitu ya. Terus banyak banget tuh kayak, lu lihat aja tuh ntar karmanya ke anaknya tuh. Kan suka banyak ada tuh dosa turunan di TikTok juga. Itu gimana tuh? Banyak banget tuh kayak gitu. Nggak ada dosa tak bisa diwariskan ke anak. Begitu juga pahala nggak bisa diwariskan ke anak. Anaknya Nabi sekalipun kalau anaknya jahat ya tetap aja masuk neraka anaknya. Ya, ataupun bapaknya Nabi, bapaknya Nabi, anaknya tak baik. Nabi Ibrahim bapaknya tidak dapat hidayah sama ibunya. Nabi Nuh anak istri nggak dapat. Anak istri. Nah, Rasulullah pamannya, jadi nggak bisa. Kita nafsi, apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Tak mungkin orang tanam padi tumbuh jagung. Ya, betul. Ya, kalau dia tanam kebaikan akan tumbuh kebaikan. Tidak mungkin orang baik di dunia Allah balas dengan keburukan di akhirat. Tidak mungkin. Ya. Yang ada itu orang buruk, orang jahat dibalas kebaikan sama Allah itu ada. Allah itu seringkali melihat satu kebaikan hambanya, Allah hapus semua keburukan. Itu Allah ya. Tapi manusia kadang-kadang gara-gara satu keburukan kita, kesalahan kita, dihapus semua kebaikan kita. Iya. Nah, itu bedanya. Nah, makanya kita kalau mau jadi orang baik itu mesti memandang sebagaimana Allah memandang.
Ya, memang manusia tuh selalu memandang hitungan matematiknya tuh matematik Allah disamakan dengan matematik kita. Itu Nggak bisa. seolah-olah dosa sama pahala itu ada rumusannya. Allah maha baik. Ketika ininya belum sampai 0, oh berarti masih ada nih minus-minusnya gitu. Betul. Minus-minusnya nanti yang akan katanya dilimpahkan ke anak cucunya gitu. Nggak ada Allah itu ya, Allah itu sayang sama hambanya 70 kali lebih sayang daripada seorang ibu kepada anaknya. Masya Allah. Jadi kalau ada nih manusia nih yang pengen banget masuk neraka, pokoknya hari-hari ini aku pengen masuk neraka, nggak semudah itu. Dia harus berjuang sungguh-sungguh. Ya. Allah nggak akan biarkan dia masuk neraka. Iya. Padahal dia tuh udah berdoa, gua pengen masuk neraka gitu ya. Gitu. Allah selamat kalau datangkan dai, kalau datangkan lagi orang beri nasihat dia, Allah berikan ujian-ujian biar dia kembali kepada Allah. Ya. Tapi ada yang bandel banget, kayak Firaun tuh bandel banget. Ya, bandel Tapi banget itu Firaun pas mau tenggelam di Laut Merah. Iya. Dia berteriak minta tolong sama Nabi Musa, "Hai Musa, tolong aku." Dia mau taubat. Jibril jengkel kan, nih orang kurang ajar udah ngaku Tuhan, udah bunuh anak-anak 70.000 orang bayi dibantai. Akhirnya dimasukilah tanah ke mulutnya Firaun tuh, sehingga dia nggak ngomong lagi. Matilah dalam keadaan kafir dia kan. Tapi kata Allah dan Rasulullah pernah cerita, seandainya Firaun waktu itu berteriak memanggilku. Karena dia berteriaknya ke Nabi Musa Iya. Iya. Aku tolong dia kata Allah. Oh, itu Allah itu, maha baiknya Allah tuh. Nah, jadi kalau saya selalu bilang sama teman-teman yang suka maksiat, bro, antum maksiat, antum pikir bakal masuk neraka. Allah nggak akan biarin. Allah tuh baik sama antum, Allah sayang sama antum. Buktinya apa Allah sayang sama kita itu? Setiap niat baik saja dicatat pahala. Tuh. Niat baik catat pahala. Baru niat ya. Baru niat nih, niat berangkat haji umroh dapat pahala haji umroh. Niat menghafal Quran lalu mati kita. Setelah niat itu kita mati, nanti dikumpulkan bersama penghafal Quran. Sudah dihitung. Bayangkan tuh. Nah, jadi beda dengan orang niat maksiat. Niat maksiat belum dicatat dosa. Ya. Setelah dia buat dosa itu, ditahan lagi sama Allah, malaikat atid, jangan kau catat. Berapa lama tuh? 6 jam. Buka di kitab Fadilah Sedekah tuh. 6 jam dulu, 6 jam dulu. 6 jam. Kalau sebelum 6 jam dia maksudnya ditunggu tobat kan ya? Iya. Ternyata 5 jam setelah dia maksiat dia taubat, enggak jadi dicatat. Masya Allah. Hebat Allah. Ditunggu 6 jam. Iya, 6 jam. Tapi jangan gitu deh. Lu berbuat dosa Sekarang tunggu mulai dulu ngitung. 6 jam. Sekarang mulai ngitung. Kang, gini Kang. Satu. Enggak apa-apa, dia ngitung enggak apa-apa. Itu sah-sah saja. Karena maksiat itu seperti racun, taubat itu penawarnya. Oke. Ya, kalau tak sengaja terminum racun, cepatlah minum penawar. Ya. Tapi hanya orang yang bodoh, dia ini ada penawar nih. Mentang-mentang ada Ditungguin, penawar, ya, dia sengaja minum racun. Ya, betul. Nah, ini bodoh. Ya. Karena seringkali racun ini bergerak begitu cepat, Ya. belum sempat dia minum penawar, mati. Udah mati. Ya. Itu dia. Nah, berapa minggu lalu tuh ada teman WhatsApp, Dan, menurut lu boleh nggak kalau mau party, hari ini gua mau party ke diskotik. Besoknya Besok gua tobat dengan tobat gitu. Saya bilang silahkan. Tapi yakinkan kamu besok pagi hidup. Jangan pas lagi party tewas gitu kan. Nah, itu yang nggak tahan. Gitu. Jadi bagaimana hidupmu begitulah matimu. Nah, kenapa kita tidak boleh bermaksiat? Karena jangan sampai kita mati lagi maksiat. Ya. Nah, bagaimana hidupmu begitulah matimu, bagaimana matimu begitulah kamu dibangkitkan di akhirat. Maka orang baik insya Allah matinya baik. Amin. Ini dalam Gitu. banget. Karena saking dalam haus bang. Lah, Boleh nggak? ya. Boleh. Boleh lah aku betul gajah ya. Bismillah. Oke, biasa segmen pertanyaan. Ini Saya serahkan kepada Anda supaya Anda tidak terlalu kosong. Iya. Biar ada isinya. Betul. Gitu. Ini Ustadz, ini saya pengen bertanya sebenarnya. Ini dari keresahan pribadi setelah kemarin sempat melakukan perjalanan yang Masya Allah luar biasa dan bisa ke Tanah Suci gitu. Ada beberapa orang Ustadz yang bukan tidak mau, tapi enggan atau menunda ke Tanah Suci hanya karena katanya nanti apapun yang akan kita lakukan di sini dibalas di Tanah Suci. Balik lagi ke karma. Iya, ada karma di situ. Nah itu bagaimana Ustadz? Jadi begini, memang ada beberapa pengalaman orang-orang yang Allah beri tarbiyah langsung di sana. Jadi orang yang mungkin dia lupa istighfar akan dosa-dosa dia, maka dibalas di sana. Langsung Dikasihkan di sana. Tapi tadi Ustadz bilang beberapa loh. Beberapa. Tidak semua orang. Tidak semua. Ya buktinya ada orang-orang yang ya dia mungkin di Indonesia hari-hari maksiat aja. Ya terus pergi umroh dia baik-baik aja di sana. Ya. Terus gimana dong?
Jadi kita tidak boleh menjadi hakim di dunia ini ketika melihat ada orang yang pingsan di sana, kesurupan, pokoknya macam-macam kita tengok kan. Terus kita bilang, oh dia ini jahat nih lo nih. Iya, Ada lalu juga- dikait-kaitkan. Ya, ada tiba-tiba untanya nggak mau naik, dia naikin untanya mau loncat lah apa gitu. Jadi kita tetap sangka baik saja, sangka baik sama Allah, sangka baik sama hamba Allah. Dan nggak ada kita bilang menakwilkan apa-apa di dunia ini. Dunia ini kita nggak tahu. Ada orang nampaknya baik, nampaknya bahagia, kita puji-puji, nampaknya dia soleha, tapi dalam catatan Allah dia nggak termasuk ternyata. Ya. Ada orang yang nampaknya gembel, kita remehkan, dia baju camping, rambutnya berdebu. Ya, tapi ternyata dia angkat tangan, Allah kabulkan doanya. Ternyata dia wali Allah. Maka 3 hal di dunia yang tidak boleh diremehkan. Yang pertama, meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu karena Allah merahasiakan murkanya dalam kemaksiatan. Yang kedua, meremehkan kebaikan sekecil apapun itu karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan. Yang ketiga, meremehkan manusia karena Allah merahasiakan wali-walinya. Kita remehkan orang tahu-tahu kekasih Allah gimana? Iya. Kita hina-hina orang ternyata dia di kesayangan Rasulullah gimana? Habis kita bang. Maka jangan remehkan siapapun juga. Oke. Jangan pernah menghakimi orang, oh kafir kamu nih, neraka kamu. Nggak bisa bang. Langsung dijudge. Saya ada teman di Bali, seumur hidup dia anti Islam, dia nggak suka Islam. Pas hari terakhir dia asar anak syahadatin, sebelum bisa meninggal. Meninggal dengan tasbih di tangannya bang. Dengan tasbih di tangannya, wallahi. Saya nangis, saya tampar-tampar temannya, dia kamu nih enak kali nih. Karena kalimat syahadat kan menghapuskan dosa seumur hidup. Seumur hidup, iya. Seumur hidup dia maksiat, dia mabuk, dia suka puaskan nafsunya dia buat apapun, berjudi, semua dia buat maksiat kan. Tapi ternyata di akhir hayatnya Allah pilih dia. Makanya Seumur hidupnya. Maka kata Nabi, ada orang yang beramal amalan ahli surga, dekat dengan pintu surga, Allah masukkan dia ke jahanam. Ternyata jadi masuk neraka. Ada orang yang seumur hidupnya amalan-amalan ahli neraka, dekat dengan pintu neraka, ternyata Allah masukkan ke surga. Apa hikmahnya? Orang yang hari ini lagi soleh-solehnya, jangan sombong dengan kesolehanmu. Orang hari ini yang lagi berlumuran dosa, bergelimang dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sangka baik sama Allah. Nah itu. Terus berprasangka baik sama Allah. Jadi nggak ada hubungannya dengan umroh dengan amal di Indonesia itu nggak ada. Nggak ada ya. Nah kalau ini misal nih Tat, kita mengalami satu musibah. Gimana cara membedakan apakah ini azab ataukah ini memang Allah sedang menguji kita supaya dinaikkan derajat kita, Ustaz? Kalau kita dalam ketaatan, lalu dapat ujian, dapat musibah, itu ujian. Kita habis sholat nih, habis sedekah, tahu-tahu dapat Kemalingan, tahu tabrakan macam-macam lah, dapat musibah. Iya. Nah, itu adalah ujian dari Allah, akan mengangkat derajat kita. Tapi kalau habis maksiat dapat musibah, itu azab, itu menggugurkan dosa. Paham? Tuh. Kang Arman nunjuk saya nunjuk siapa? Masa saya nunjuk ini? Paham ya? Ya, Saya ulang lagi ya. Ya. Dalam ketaatan dapat musibah, itu ujian. Dalam kemaksiatan dapat musibah, itu azab. Oke. Cara membedakannya seperti itu. Ini orang nggak pernah sekolah, tiba-tiba minta diuji, kan nggak bisa. Iya. Ujian tuh orang yang disiplin sekolahnya, bayar uang sekolah. Iya. Yang nggak bayar uang sekolah, SPP nggak dapat ujian. Iya. Ya. Alhamdulillah cepet ya. Iya. Terlalu pendek ya? Terlalu pendek. Nggak terasa kalau obrolannya mengalir tuh. Nah betul. Kalau obrolannya rada-rada seru, Ini rada-rada ini masuk. soalnya gitar kita tune soalnya, jadi enak Oh, gitu. Nah, dicun. itu. Betul. Kalau masuk ke dalam kehidupan keseharian tuh emang kadang-kadang jadi nggak padahal ini padahal udah 3 jam setengah loh kita Wah, ngobrol. enggak dong. Enggak 3 jam. Kita kan baru 2 jam di sini. Baru 2 jam. Oke, alhamdulillah teman-teman yang melihat curhat kali ini, episode kali ini selesai. Ini aja, Pak Ustadz. Kesimpulannya dari yang kita pembicarakan. Tidak ada karma dalam Islam. Ya. Karma itu milik tetangga kita. Ya. Dalam Islam itu ada ujian. Ada ujian yang disukai, bersyukur. Ada ujian yang tidak disukai, bersabar. Sabar dan syukur itu 2 sayap akan menghantar kita jumpa dengan Allah. Amin. Ya, yang bersyukur mulia, yang bersabar berjaya. Yang bersyukur mulia, yang bersabar berjaya. Semua yang TikTok. Itu TikTok itu. Itu minimal. Jangan dibikin jedak-jeduk ya, tolong ya. Jangan Ustadz, jangan dibikin JJ-nya. Ini dibikin lagu-lagu boleh, tapi jangan di JJ ya. Soalnya tiba-tiba mau. Itu kadang-kadang kan ada. Itu. Waduh, Siap. Pak Ustadz, terima kasih.
Sil, Terima kasih, thank Kang. you banget. Ntar gua ongkosin dah. Ya. Masa ongkosnya per episode. Sebentar, saya mau sambil ini gaskan dulu, Mas. Mangga. Masih haus, makasih. Benar-benar kopi nih. Iya, betul. Sebagai penutup saya nggak bosan-bosannya ucapan terima kasih kepada Kopi Tubruk Gajah yang sudah nemenin Curhat bertahun-tahun, ini tahun keempat, alhamdulillah. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali, terima kasih sekali. Kopi Tubruk Gajah benar-benar kopi. Dan juga Elzata yang sudah support baju saya ini, keren banget. Makasih banget selamat curhatinnya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan saya Arman Maulana. Saya Yusril Fariza. Saya dari Sulaiman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubrukers terus berkarya tanpa henti. Diseling sekali-sekali selfie. Susah senang ditemani Kopi Tubruk Gajah. Benar-benar kopi.